أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وبعد. Islam itu menjaga segala sesuatu yang melekat kepada manusia, yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Dan itu tidak boleh diembek, tidak boleh dirampas, tidak boleh direbut. Apa itu, Pak? 4 hal yang paling berharga pada diri kita. Pertama adalah darah. Darah ini, Pak, haram, Pak. Kita ini masing-masing punya darah, punya nyawa. Haram darah dan nyawa kita ini diambil paksa oleh orang. Bahkan kita menumpahkannya sendiri pun tidak boleh, karena yang memberikan darah dan nyawa itu Allah, dan Allah lah yang berhak ngambil nyawa itu. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ada hadisnya itu. Darah pertama. Yang kedua, Pak, harta. Harta yang kita miliki tidak boleh diambil orang secara paksa. Seseorang yang mempertahankan darahnya, mempertahankan hartanya untuk tidak direbut orang, orang tersebut kalau mati wafat dalam kondisi fisabilillah. Bima ini hari, Pak, yang lawan begal mati begalnya, dia yang tangkap polisi, Pak. Kalau dalam hukum Islam tidak, kita bela diri, Pak. Masa nak kita tunjuk ke? Nah, bela ya, mati kita, Pak. Pencuri masuk ke dalam rumah kita, berkelahi gitu, Pak, begulet, terbunuh gitu, dalam rangka melindungi apa yang kita miliki, hak kita dianggap wafat fisabilillah. Saking Islam itu menjaga hak kepemilikan individu itu. Darah, nyawa, harta. Yang ketiga yang tidak boleh diambil orang itu adalah harga diri kita, Pak. Setiap kita ini harus punya harga diri. Apa? Nilai diri kita, kehormatan kita. Tidak boleh kita tunjukkan sama orang, dan kita pun tidak boleh merendahkan harga diri orang. Ya, kalau kita sudah merendahkan orang, berarti kita tuh sudah ngecap orang itu tuh di bawah kita, Pak. Sedangkan hal tersebut dilarang oleh Allah. Ketika kita menganggap orang itu lebih rendah dari kita, entah karena pendidikannya, entah karena jabatannya, entah karena keturunannya, kan rata-rata seperti itu, Pak. Orang yang zolim sama orang itu biasanya, orang yang meremehkan orang lain itu biasanya dia ngukur orang itu dengan dirinya. Nah, kau tuh tidak pantas. Nah, S3, kau tuh tamat SD. Kau tuh anak buahku. Nah, ini, Pak, bahaya, Pak. Ya. Saat itu kita sedang mengambil harga diri orang, kita sedang merendahkan derajat orang. Padahal Allah mengatakan yang paling tinggi derajat kita ini, Pak, di hadapan Allah tuh yang paling takut dengan Allah. Kita nih duduk cak ini, Pak, ya. Yang paling mulia itu bukan yang megang mic, yang paling mulia juga bukan yang mendengar, yang paling mulia di antara kita juga bukan yang paling paham, bukan juga yang mengerti, bukan, tetapi yang paling takwa. Siapa yang ada rasa takut dengan Allah? Takwa itu makna paling ringkasnya itu takut. Orang yang takut itu berarti bertakwa dia. Ya, itu yang paling mulia. Nah, saat kita memperlakukan orang itu dengan cara merendahkan harga dirinya, kehormatannya, pendidikannya, jabatannya, lalu kita zolim dengan dia, maka saat itu kita sedang menentang Allah. Itu haram hukumnya, Pak. Ya, nyawa, harta, kehormatan,
Ini yang keempat Pak, akal. Akal kita ini Pak, jangan pernah pikiran kita, ya, jangan pernah kita masukkan sesuatu yang negatif, yang buruk, apalagi akhirnya jadi candu. Ini baru tadi Pak, aku ngomong di kampus dengan para mahasiswa. Ngomong saya ini mendengar juga ada seorang profesor ngomong, apalah yang bisa mengalahkan orang cerdas dan orang pintar? Yang paling bisa orang pintar Pak, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, sesoleh apapun dia akan jadi orang lolo, dak katik guno, kalau dia lah kecanduan Pak. Kecanduan apa Pak? Sepintar-pintarnya orang, ya, secerdas-cerdasnya orang Pak, sesoleh-solehnya orang, kalau dia lah sudah kecanduan hal-hal yang negatif, jadi lolo Pak. Pecah iwak tempalo dalam gelok uji almarhum. Seperti ayam sakit Pak, kalulah contoh kecanduan slot. Kecanduan slot itu Pak, bapak nak buyan-buyan ke lawang itu Pak, memang buyan dia. Tapi dia tidak terima, kenapa? Kanulah kecanduan, candu Pak. Profesor yang pintar, seorang ulama yang soleh, kalau dia lah kecanduan hal negatif, dia bukannya tobat, dia akan mencari pembenaran terhadap perbuatan negatif yang tersebut, ya. Nah itu dia sudah merendahkan akal dia yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Kapan diharamkan itu? Ketika di Padang Arafah. Nih sebentar lagi nih, tanggal 10 Zulhijjah. Tak lama lagi, kurang lebih sekitar 2 minggu lagi, itu ada momentum Pak. Selesai wukuf di Arafah, itu ada khutbah. Nabi berkhutbah. Di antara isi khutbahnya itu adalah inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, harta kamu, nyawa kamu, kehormatan kamu, haramun alaikum, haram ditumpahkan, kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini. Kahurmati baladikum hada, seperti haramnya negeri ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.